tanpa lama-lama ya teman-teman, eh, ada beberapa pertanyaan. Sekam padi bakar itu untuk apa? Kemudian sekam padi yang tidak dibakar untuk apa? Dan kemudian sekam padi itu manfaatnya untuk apa-apa saja bagi tanaman. Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah paham tentang manfaat dan fungsi pada tanaman yang menggunakan sekam padi ya teman-teman. Sekam bakar ya teman-teman, atau sekam padi adalah kulit terluar dari bulir padi yang terlepas dari proses penggilingan beras. Sekam padi juga dikenal sebagai merang atau cangkang padi. Sekam padi sering dianggap limbah dari proses penggilingan. Padahal ya, memiliki banyak manfaat terutama dalam dunia pertanian. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video-video sebelumnya bahwa setiap kali saya melakukan penanaman cabai atau penanaman terong, saya selalu menggunakan sekam padi bakar. Sekam padi bakar atau arang sekam padi memiliki banyak manfaat bagi tanaman, baik tanaman cabai, tanaman terong, dan lain sebagainya ya teman-teman. Di antaranya adalah memperbaiki struktur tanah, kemudian meningkatkan kesuburan tanah, dan kemudian melindungi tanaman dari berbagai hama dan penyakit ya teman-teman. Arang sekam juga bisa digunakan sebagai mulsa untuk menjaga kelembaban tanah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, berikut secara spesifik saya akan menjelaskan tentang manfaat sekam padi ya teman-teman. Yang pertama, perbaikan struktur tanah. Arang sekam meningkatkan aerasi dan drainase tanah sehingga akar cabai dapat menyerap air dan nutrisi lebih mudah. Kemudian, ya, bisa juga meningkatkan kesuburan tanah. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena arang sekam mengandung silikat ya teman-teman yang dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara seperti kalsium, fosfat, dan kemudian Ca dan nitrogen dalam tanah. Dan kemudian sekam padi juga bisa digunakan sebagai mulsa alami pengganti mulsa plastik ya teman-teman. Ini mencegah tentunya arang sekam dapat digunakan sebagai mulsa, menjaga kelembaban tanah dan menekan pertumbuhan gulma atau rumput ya teman-teman. Dan kemudian kenapa sekam padi bisa dikatakan sebagai perlindungan dari hama dan penyakit? Karena kandungan silikat dalam arang sekam padi dapat membantu tanaman cabai lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit ya teman-teman. Dan kemudian jika arang sekam dicampur dengan pupuk kandang dan kemudian sekam padi juga dapat membantu mengendalikan hama ketika memang sekam padi yang sudah difermentasi akan jauh lebih bagus dan lebih efektif ketika kita menggunakan sekam padi ya teman-teman. Dan kemudian manfaat sekam padi yang berikutnya adalah meningkatkan pH tanah. Arang sekam dapat meningkatkan pH tanah yang asam ya teman-teman, karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa ketika tanah itu masam dan pH-nya melebihi 7 atau 6, maka tanaman cabai tidak akan tumbuh maksimal, sehingga sekam padi bakar ini lebih baik dibandingkan dengan kapur dolomit ya teman-teman sebetulnya, karena memang sekam padi ini mengandung kalium ya teman-teman. Selain manfaat tersebut ya teman-teman, sekam juga bisa digunakan sebagai media tanam yang baik karena memberikan rongga untuk perkembangan akar, sehingga rongga akar itu akan lebih cenderung bisa merambat secara sempurna ketika melewati sekam padi ya teman-teman, khususnya untuk tanaman cabai. Sekam bakar memiliki keunggulan dalam menjaga kelembaban media, mengikat racun, dan lebih steril karena pembakaran membunuh bakteri dan jamur ya teman-teman. Dan kemudian sementara itu sekam mentah ya teman-teman bisa meningkatkan aerasi dan drainase tanah. Artinya ketika ada penguapan itu akan ditahan sehingga kelembaban tetap terjadi. Dan ketika terlalu banyak curah hujan, maka curah hujan tersebut akan dialirkan sehingga pH tanah itu stabil ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sekam bakar dengan sekam yang tidak dibakar ya teman-teman. Keunggulan sekam yang sudah dibakar ya teman-teman, dia itu memiliki kandungan yang steril karena pembakaran menghilangkan bakteri dan jamur yang pada saat itu bisa merugikan tanaman. Dengan cara dibakar maka menjadi steril ya teman-teman. Kemudian mengikat air, kemudian mengikat racun, dan kemudian kandungan unsur hara yang maksimal, dan kemudian adalah kandungan karbon yang efektif ya teman-teman. Dan kekurangan sekam padi yang sudah dibakar ya teman-teman, kita kekurangannya untuk yang barusan saya sebutkan adalah untuk kelebihannya. Kekurangannya adalah kurang menyediakan unsur hara. Jadi artinya sekam
bakar tidak mengandung unsur NPK ya secara signifikan, sehingga perlu melakukan pemupukan secara mikro ataupun makro sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Meskipun kita menggunakan sekam bakar, tetap pemupukan harus dilakukan secara konsisten ya teman-teman. Dan kemudian kita bahas ke sekam mentah, artinya sekam yang tidak kita bakar ya teman-teman. Jadi sekam yang mentah ya, kelebihannya dia mengikat air dan kemudian meningkatkan drainase ya. Itu untuk kelebihan sekam yang tidak dibakar. Dan kekurangannya adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi untuk tanaman cabai, ketika kita menggunakan sekam padi yang tidak dibakar, itu pertumbuhannya, daunnya akan terus menguning, sama seperti dengan kekurangan nitrogen atau sama seperti dengan kekurangan air. Sehingga saya tidak sarankan ketika teman-teman menggunakan sekam padi yang mentah untuk proses penanaman cabai. Jadi ada baiknya untuk sekam padi yang mentah dicampur dengan sekam padi yang sudah dibakar. Perbandingannya adalah ketika teman-teman menggunakan sekam padi bakar 1 kilo, maka untuk sekam mentahnya teman-teman bisa menggunakan 1/4 kilogram ya teman-teman. Jadi perbandingannya 3:1 ya teman-teman. Nah, untuk pilihan terbaiknya secara umum ya teman-teman, maka sekam bakar lebih disukai untuk proses penanaman cabai karena sifatnya steril dan kemampuannya menjaga kelembapan ya. Namun sekam mentah pun memang baik, hanya saja memang kita perlu melakukan proses pembusukan beberapa lama atau beberapa bulan, sehingga kalau sudah melakukan pembusukan itu akan jauh lebih efektif ya teman-teman, meskipun tidak dibakar ya. Dengan catatan, sekam bakar dan sekam mentah sama-sama bisa digunakan dan dimanfaatkan karena memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing tentunya ya teman-teman. Dan kemudian penggunaan sekam bakar sebagai media tanam harus disesuaikan dengan kondisi tanaman di lingkungan sekitar pertanian yang teman-teman garap ya teman-teman. Artinya karena memang di setiap wilayah di Indonesia kecenderungan lahan itu berbeda-beda, baik daripada pH, kemudian unsur hara, kelembapan dan lain sebagainya, karena memang berbeda-beda. Ada mungkin tanaman yang cocok seperti tanaman cabai cocok di daerah saya, belum tentu cocok di daerah teman-teman. Oleh karenanya maka untuk proses memaksimalkan lahan, untuk proses pengolahan yang baik dan benar adalah kunci utama daripada keberhasilan budidaya tanaman cabai ataupun tanaman yang lainnya ya teman-teman. Oke, terima kasih tentunya teman-teman sudah menyimak video saya tentang manfaat sekam padi untuk tanaman cabai. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel Bos Terong, silahkan like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dari awal sampai akhir untuk proses budidaya tanaman horti, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.